Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu lagi di pertemuan pertama untuk mata kuliah etika bisnis, di mana kita akan membahas tentang beberapa etika-etika dalam berbisnis terutama gitu ya, etika bisnis dan profesi. Nanti kita akan jelaskan secara detail gitu ya dalam perkuliahan mata kuliah ini. Kita berbicara tentang bisnis. Sebetulnya bisnis itu apa sih? Dalam ilmu ekonomi itu adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau kepada bisnis lainnya untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan keuntungan atau untuk mendapatkan laba. Jadi ketika kita berbicara bisnis itu adalah sesuatu atau aktivitas yang kita lakukan ya untuk mendapatkan keuntungan atau untuk mendapatkan laba. Itu adalah bisnis. Kalau kita berbicara etika bisnis itu ya berarti di situ adalah studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan yang salah. Studi ini biasanya berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi dan perilaku bisnisnya gitu. Nah, sebetulnya dalam etika bisnis itu peranan apa sih yang perusahaan dapatkan gitu ya, atau yang perusahaan punya peran ketika kita berbicara tentang etika bisnis? Biasanya untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan untuk menciptakan suatu nilai gitu ya. Jadi ketika uh, perusahaan mempunyai etika bisnis itu perannya sebagai apa? Ya, perusahaan itu sendiri ingin membentuk atau ingin memiliki daya saing yang tinggi atau punya kemampuan yang memang akan bisa menciptakan nilai gitu ya. Sehingga orang mempercayai bisnis apa sih yang kita sedang geluti gitu ya, bagaimana etika yang diterapkan itu kan sebetulnya bagus gitu ya. Nah, etika bisnis dalam suatu perusahaan itu dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja ataupun dengan masyarakat ataupun dengan pemegang saham. Nah, bagi perusahaan sendiri biasanya meyakini bahwa prinsip bisnis yang baik itu adalah bisnis yang punya etika, di mana bisnis yang dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Itu adalah bagi perusahaan-perusahaan yang memang meyakini bahwa ternyata etika bisnis itu penting ya gitu. Nah, karena apa? Karena etika bisnis itu menjadi standar dan pedoman gitu ya bagi seluruh karyawan, termasuk di dalamnya ada manajemen yang akan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari gitu ya, yang dilandasi dengan moral yang luhur, yang jujur, transparan, dan sikap yang profesional gitu ya. Jadi ketika perusahaan mempunyai etika bisnis atau ketika perusahaan menerapkan etika bisnis yang ada di dalamnya, itu banyak sekali keuntungan atau banyak sekali peran yang bisa mereka dapatkan seperti itu. Nah, dalam menciptakan etika bisnis, biasanya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah yang pertama adalah tentang pengendalian diri. Yang kedua adalah pengembangan tanggung jawab sosial atau CSR yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Yang keempat, menciptakan persaingan yang sehat. Yang kelima, menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan dan menghindari sifat KKN. Yang ketujuh, mampu menyatakan yang benar itu benar. Yang kedelapan, menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha ke bawah. Yang kesembilan, konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama. Yang 10 adalah menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati. Yang ke-11 adalah perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Nah, ada 3 pendekatan dasar yang merumuskan tingkah laku etika bisnis. Yang pertama adalah utilitarian approach, di mana setiap tindakan itu harus didasarkan pada konsekuensinya, gitu ya. Oleh karena itu, dalam bertindak itu seseorang harus mengikuti cara yang memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya yang serendah-rendahnya.
Yang kedua adalah individual right approach, di mana setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadinya benturan dengan pihak lain gitu atau dengan hak-hak orang lain. Yang ketiga adalah justice approach, di mana para pembuat keputusan itu mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan ataupun secara kelompok. Nah, sebetulnya ketika perusahaan ingin sukses dalam melakukan etika, dalam ya ketika kita melakukan bisnis lah ya, intinya seperti itu. Sebetulnya yang harus diperhatikan apa aja sih? Yang pertama adalah produk yang baik, manajemen yang baik, dan yang ketiga adalah memiliki etika gitu ya. Jadi kalau perusahaan ingin sukses atau ingin berhasil memerlukan 3 hal pokok. Yang pertama, produknya pasti harus baik, manajemennya yang baik, dan memiliki etika. Nah, ada aspek pokok dari bisnis. Yang pertama dilihat dari sudut pandang ekonomis, yang kedua sudut pandang moral, dan yang ketiga adalah sudut pandang hukum. Sudut pandang bisnis, sebetulnya kalau kita lihat sudut pandang ekonomis itu adalah apa ya? Ketika kita berbisnis itu ya melakukan kegiatan ekonomi. Yang terjadi di sini adalah adanya interaksi antara perusahaan atau produsen dengan pekerja, atau antara produsen dengan konsumen, atau antara produsen dengan produsen dalam sebuah organisasi tentunya gitu. Kalau kita lihat dari sudut pandang ekonomis, good business adalah bisnis yang bukan saja menguntungkan, tetapi juga bisnis yang berkualitas etis gitu ya. Jadi biasanya ketika kita bisnis yang baik itu adalah bisnis yang memang bukan saja hanya mendapatkan keuntungan saja, tetapi dia menginginkan adanya bisnis yang berkualitas juga. Yang selanjutnya adalah dari sudut pandang moral. Dalam bisnis berorientasi pada profit gitu ya. Itu biasanya sangat wajar. Akan tetapi jangan keuntungan yang diperoleh tersebut justru merugikan pihak lain. Kita juga harus menghormati kepentingan dan hak-hak orang lain, karena menghormati kepentingan dan hak orang lain itu juga perlu dilakukan demi kepentingan bisnis kita sendiri gitu ya. Kalau kita melihat sudut pandang hukum, bisa dipastikan bahwa kegiatan bisnis juga terikat dengan hukum, di mana ada hukum dagang atau tentang hukum bisnis gitu ya, yang merupakan cabang penting dari ilmu hukum modern. Dan di dalam praktek hukum ini sebetulnya bisa jadi banyak terjadi masalah gitu ya, baik masalahnya dalam taraf internasional ataupun taraf nasional. Nah, seperti etika, hukum juga merupakan sudut pandang yang normatif karena menetapkan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, terutama dalam berbisnis gitu. Nah, yang selanjutnya adalah kita harus menjaga etika. Ketika kita menjaga etika itu sangat penting gitu ya, untuk melindungi, ya tentunya untuk melindungi reputasi perusahaan gitu. Biasanya masalah etika ini selalu dihadapi oleh para manajer dalam kesehariannya. Jadi harus dijaga gitu ya, harus dijaga secara terus-menerus. Karena ketika reputasi sebuah perusahaan tidak dibentuk dalam waktu pendek ataupun dalam waktu panjang, tidak akan mempunyai nilai atau tidak mempunyai sesuatu yang berharga gitu ya. Jadi akan tidak bernilai gitu ya, akan tidak bernilai sebagai goodwill gitu ya bagi sebuah perusahaan, suatu trademark istimewa dalam competitive advantage gitu ya. Nah, jadi inilah mungkin sekilas yang akan kita pelajari tentang sebetulnya kenapa sih perusahaan itu perlu adanya etika, untuk apa, bagaimana peranannya gitu ya. Kita harus menghormati apa saja gitu ya, atau kita harus melakukan apa saja, bagaimana ketika kita menjaga etika dan lain-lain. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya adalah tentang teori etika. Ada beberapa teori etika. Yang pertama adalah aliran deontologi, di mana kewajiban moral dapat diketahui secara intuitif. Istilah deontologi ini berasal dari kata Yunani yang artinya adalah kewajiban. Mengapa perbuatan ini baik dan perbuatan itu harus ditolak sebagai kegiatan yang dilakukan gitu. Nah, deontologi menjawab
Karena perbuatan pertama itu bisa menjadi kewajiban kita dan perbuatan kedua itu bisa dilarang. Makanya kita kalau berbicara teori etika berdasarkan aliran deontologi itu kita harus menyatakan bahwa oh ternyata ini kegiatan yang baik atau ini kewajiban yang harus dipatuhi dan ini kewajiban yang tidak harus dipatuhi gitu ya. Jadi yang menjadi dasar baik buruknya perbuatan itu adalah kewajiban. Yang kedua adalah etika teleologi. Teleologi itu adalah tujuan. Kalau yang tujuan ini adalah mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Nah, ada etika dalam persaingan bisnis juga ya. Ini hal-hal yang wajar dan hal-hal yang lumrah terjadi gitu ya. Biasanya ketatnya persaingan bisnis menyebabkan beberapa pelaku bisnisnya kurang memperhatikan etika dalam bisnis dan mempengaruhi tingkat kepercayaan dari elemen-elemen pembisnis. Saling menjaga kepercayaan dan kerjasama akan berpengaruh besar terhadap reputasi perusahaan tersebut, baik dalam lingkungan makro ataupun dalam lingkungan mikro. Ketika kita melakukan perilaku yang tidak etis gitu ya, itu merupakan tindakan yang akan merugikan ataupun akan ya tidak ada keuntungan buat perusahaan atau organisasi tersebut, biasanya seperti itu. Bagaimana sih ciri-cirinya? Tidak ada pengendalian diri. Yang kedua, kurangnya pengembangan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, menciptakan persaingan yang tidak sehat, hanya berpikir untuk diri sendiri, tidak merasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati dan tidak jujur gitu ya. Mungkin ini ada beberapa contoh kasus etika bisnis dalam praktek yang sudah Ibu ambil beberapa waktu yang lalu gitu ya, tentang PLN. Mungkin teman-teman di sini juga tahu semuanya gitu ya. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi sebetulnya, tapi Ibu hanya ambil satu perusahaan. Ini hanya contoh saja, tidak maksud untuk untuk menjudge dan lain-lainnya. Ini tahun 2014 waktu dulu gitu ya. Jadi sebetulnya kesimpulannya itu adalah apa? Kesimpulannya adalah etika bisnis itu perlu dimiliki oleh individu dan perusahaan gitu, karena etika bisnis itu akan sangat bermanfaat dalam menyelesaikan masalah-masalah bisnis, dan etika bisnis ini akan memiliki sanksi moral. Nah, tapi ketika kita tidak ada etika bisnis, ekonomi itu akan kacau, biasanya seperti itu. Oke, baik, untuk pembahasan etika bisnis materi pertemuan pertama ini Ibu rasa sudah cukup. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video untuk pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk semuanya.